Interaksi antar makhluk hidup merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Saling memangsa spesies satu dengan spesies lainnya adalah salah satu bentuk interaksi antar makhluk hidup. Sehingga bertahan hidup menjadi suatu cara paling efektif dalam berinteraksi. Model matematika sistem dinamik merupakan salah satu alternatif disiplin ilmu yang paling memungkinkan untuk digunakan dalam mengamati interaksi antar makhluk hidup. Karena sistem tersebut mampu menghasilkan prediksi dari model statistik yang lebih baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Model matematika dalam bidang ekologi menarik untuk dianalisis lebih lanjut karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kehidupan yang dapat dimodelkan secara matematis dengan menggunakan persamaan diferensial dan melibatkan waktu diskrit. Oleh karena itu, akan dilakukan analisis terkait penerapan model matematika sistem dinamik mangsa-pemangsa dengan respon fungsional akar kuadrat. Melakukan diskritisasi dengan metode beta hingga, serta membuat program simulasi GUI di SciLab. Model matematika mangsa dan pemangsa. Untuk populasi mangsa memiliki beberapa ketentuan, di antaranya populasi mangsa dilambangkan dengan X. Populasi mangsa meningkat ketika tidak adanya pemangsa, yaitu ketika Y sama dengan 0, maka X aksen sama dengan alfa kali X, di mana alfa merupakan laju pertumbuhan dari mangsa. Populasi mangsa mengalami penurunan ketika bertemu dengan pemangsa. Sedangkan ketentuan untuk populasi pemangsa diantaranya populasi pemangsa dilambangkan dengan Y. Diasumsikan bahwa populasi pemangsa tidak mengkonsumsi makanan lain selain mangsa. Populasi pemangsa menurun ketika tidak adanya mangsa, yaitu ketika X sama dengan 0, maka Y aksen sama dengan omega kali Y, di mana omega adalah laju kematian alami dari pemangsa. Populasi pemangsa meningkat ketika bertemu dengan mangsa dan dimodelkan gamma kali X kali Y, di mana gamma merupakan laju konversi biomasa dari mangsa ke pemangsa. Respon fungsional merupakan banyaknya mangsa yang berhasil dikonsumsi oleh si pemangsa. Respon fungsional dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Holing tipe 1, Holing tipe 2, dan Holing tipe 3. Pada penelitian ini digunakan respon fungsional Holing tipe 2, di mana kepadatan mangsa terus mengalami peningkatan. Namun, di sisi lain terdapat kepadatan pemangsa yang tetap konstan. Karena pemangsa memerlukan sedikit waktu untuk mencari mangsa. Namun dalam menghabiskannya membutuhkan banyak waktu. Sehingga diperoleh persamaan untuk Holing tipe 2, di mana TH merupakan rata-rata waktu penanganan mangsa oleh pemangsa. Model pertumbuhan logistik merupakan salah satu persamaan diferensial yang memenuhi beberapa asumsi, di antaranya yang pertama, jika populasi kecil, yaitu X per N mendekati 0, maka laju pertumbuhan hampir berbanding lurus dengan jumlahnya populasi. Namun, jika populasi besar, yaitu X per N lebih besar dari 1, maka laju pertumbuhannya menjadi negatif. Karena mangsa membentuk suatu kelompok dan menempati satu area yang sama, maka jumlah tersebut sebanding dengan akar kuadrat kepadatan, yaitu akar X.
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh model matematika, sistem mangsa dan pemangsa. Kemudian, respon fungsional Holding tipe 2 digunakan sebagai laju pemangsa, maka model populasi mangsa dan pemangsa berubah. Karena mangsa membentuk suatu kelompok, sehingga X atau populasi mangsa digantikan dengan akar X, yaitu akar kuadrat populasi dari mangsa. Kemudian, model pertumbuhan populasi mangsa berubah lagi karena menggunakan model logistik. Sehingga diperoleh model akhir model matematika sistem dinamik mangsa-pemangsa dengan respon fungsional akar kuadrat, di mana X adalah populasi mangsa, Y adalah populasi pemangsa, akar X adalah perilaku kelompok mangsa, alpha laju pertumbuhan mangsa, N adalah daya dukung, omega adalah laju kematian alami pemangsa, beta merupakan parameter efisiensi pencarian mangsa oleh pemangsa. Mu merupakan faktor yang mempengaruhi laju konversi biomasa dari mangsa ke pemangsa. Dan TH adalah rata-rata waktu penanganan mangsa oleh pemangsa. Diskritisasi. Dari model matematika yang diperoleh, dilakukan proses diskritisasi menggunakan metode beda hingga. Prinsipnya yaitu dengan mengganti turunan yang ada pada persamaan diferensial dengan diskritisasi beda hingga berdasarkan deret Taylor. Untuk model diskritisasi populasi mangsa, X aksen digantikan dengan dx per dt. Kemudian, dx per dt diubah menjadi xin plus 1 min xn per delta t. Dan untuk setiap x dan y di ruas kanan diikuti dengan n. Kemudian, xn dan delta t diubah posisi ke ruas kanan. Dan untuk model diskritisasi dari populasi pemangsa, Y aksen digantikan dengan dy per dt. Kemudian, dy per dt diubah menjadi yin plus 1 min yin per delta t. Dan untuk setiap x dan y di ruas kanan diikuti dengan n. Kemudian, untuk yin dan delta t diubah posisi ke ruas kanan, sehingga diperoleh model diskritisasi model populasi mangsa dan model diskritisasi populasi pemangsa dengan tambahan keterangan di mana n di sini bukan merupakan pangkat, namun n adalah indeks keterangan terhadap waktu, sedangkan delta t adalah selisih waktu. Setelah didapat model matematika dan diskritisasi mangsa pemangsa, langkah selanjutnya, yuk kita menuju ke SciLab untuk melakukan simulasi program GUI. Oke, di sini sudah terbuka aplikasi dari SciLab. Langkah selanjutnya yaitu kita akan install toolbox dari GUI-nya. Nah, pada menu bar ini, caranya itu pada menu bar ini, kita pilih application. Selanjutnya kita klik modul manager. Dan di sini kita pilih GUI, kemudian GUI builder. Nah, setelah ini kita klik install. Namun kebetulan saya sudah install, jadi kita langsung saja kita ketikkan pada konsolnya yaitu GUI builder. Kemudian kita enter. Nah, di sini
kita bebas membuat model apa saja, terserah kita dengan menggunakan bantuan dari menu-menu di sini. Nah, pertama kita akan membuat untuk identitas kita, yaitu nama kita sebagai yang membuat aplikasinya. Kita bisa gunakan teks. Nah, di bagian tag ini misalnya kita isikan nama. Nah, untuk yang string ini yang akan tampil di sini. Rizky Aulia Putri. Kita klik OK. Selanjutnya kita drag di sini. Ukurannya bebas. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat tulisannya itu menjadi di bagian tengah, kita klik saja di sini nama. Kemudian kita klik Object Properties. Nah, di sini untuk horizontalnya kita ganti menjadi center. Nah, kalau kita ingin mengubah font size-nya, di sini saya ingin mengubah menjadi 14. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk tulisannya sudah berubah di posisi tengah. Kemudian kita akan tambahkan judul. Kita akan tambahkan universitas lebih dahulu. Kita klik teks sama seperti tadi. Kemudian di sini kita akan ketikkan jurusan saya, informatika, di Universitas Internasional Semen Indonesia. Kemudian kita klik OK. Sama seperti tadi, kita drag di sini. Oke, sudah berubah. Selanjutnya kita mau menambahkan gambar. Nah, di sini kita bisa pilih image. Nah, tag ini adalah terserah, misalnya kita isikan logo. Terus yang string ini adalah tempat penyimpanan gambarnya. Saya menyimpannya di folder D dengan nama universitas. Formatnya PNG. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita drag di sini untuk gambarnya. Nah, sudah tampil. Nah, kemudian kita ingin menambahkan judul dari simulasi kita. Jadi kita klik di sini teks, judul. Tag ini kita isikan judul, ini bebas kita isikan apa namanya. Untuk stringnya yaitu judul yang akan tampil pada layarnya. Misalnya model matematika sistem dinamik. Dan kita klik OK. Sama seperti yang lainnya, yaitu kita drag di sini. Nah, kemudian kita atur untuk judulnya ini kita buat di tengah sama seperti yang lain. Center. Ini saya ganti 14 misalnya. Kemudian untuk weight-nya ini saya buat bold.
Nah, di sini saya klik OK. Nah, sudah tampil. Kemudian kita ingin untuk menambahkan grafik nanti saat simulasinya berlangsung. Nah, di sini kita pilih yang ini. Dan di sini kita misalnya kita klik sesuatu, langsung kita klik OK. Nah, kita lanjut untuk gerak seperti yang lainnya. Nah, di sini kita bisa mengubah posisinya, yaitu menjadi lebih ke kanan, yaitu kita klik yang right. Nah, kemudian jika kita ingin menambahkan untuk tingginya, kita bisa klik yang hapus ini. Kalau ingin menambahkan mengurangi untuk lebarnya, kita bisa klik ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat menu untuk inputannya. Jadi di sini kita pilih yang teks. Kemudian kita isikan misalnya mangsa. Dan kita klik OK. Sama seperti yang lainnya juga di drag. Oke, selanjutnya kita akan buat untuk yang input untuk pemangsanya. Jadi kita pilih seperti yang tadi, teks. Kita klik OK. Kita ubah posisinya, sama kita ubah font size-nya. Nah, di sini kemudian kita akan membuat input nilainya. Jadi di sini kita pilih yang edit. Nah, kita isikan untuk tag-nya, misalnya Y, langsung kita klik OK. Lanjut kita drag di sini. Kemudian kita akan membuat input nilai dari pemangsanya seperti yang untuk mangsa, yaitu kita klik edit, kemudian kita tuliskan Y dan kita klik OK. Lanjut kita drag di sini. Ini kita hapus. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat button untuk program run, program reset, dan program exit. Jadi untuk membuat button di sini kita menggunakan push button. Kita klik push button. Nah, untuk tag ini kita misalnya kita isi run, dan untuk string ini kita isi run juga. Di sini kita isi run program. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita drag untuk yang button run. Dan kita akan membuat button untuk program resetnya. Kita sama seperti run, kita klik push button. Di sini kita isikan reset program, dan untuk stringnya kita isi reset. String ini yang tampil pada layar ini. Oke, kemudian kita drag.
Kita lanjut untuk program exit. Kita klik OK, lanjut kita drag seperti yang lainnya. Nah, selain itu kita juga bisa mengubah warna dari button-buttonnya, dari setiap kotak-kotak ini nih kita bisa ganti warnanya. Jadi di sini misalnya kita ingin mengganti warna dari runnya. Di sini untuk run kita akan coba ganti menjadi warnanya itu biru. Jadi kita klik run ini, kita klik object properties, kemudian pada bagian background color. Nah, misalnya kita ingin warna biru, kita isikan 001. Nah, untuk warna dari tulisannya ini di bagian sini. Misalnya kita ingin membuat warna putih, warna putih 111. Oke, kita lanjut klik OK. Terus sebentar. 001. Kita klik OK. Nah, warna dari button run ini sudah berubah menjadi biru. Kemudian kita ingin mencoba untuk mengganti warna button dari reset misalnya. Di sini kita klik object properties. Nah, di sini itu kita ingin membuat resetnya itu berwarna merah. Jadi di sini kita ganti merah itu 100. Nah, untuk tulisannya kita juga ganti putih supaya lebih kelihatan. Nah, kemudian kita klik OK. Karena sudah berubah. Kemudian untuk yang program exit, di sini kita ganti warnanya menjadi hitam. Jadi 000 itu untuk background color hitam. Dia tulisannya itu kita ganti warna putih. Nah, oke, kita klik OK. Nah, sudah berhasil. Untuk menyimpannya, yaitu kita bisa klik generate. Caranya itu kita klik generate, kemudian generate GUI kode. Kita tunggu sebentar. Kemudian di sini kita tuliskan file namanya, misalnya simulasi 1. Dan untuk file tipenya yaitu .sce. Kemudian kita klik save. Nah, kita klik save. Di sini kita menyimpannya di folder D untuk simulasi silab. Sini kan kita klik save. Oke, GUI create success. Jadi sudah berhasil untuk penyimpanan dari GUI-nya. Nah, di sini sudah langsung tercantum kode-kode dari yang kita masukkan tadi, yang kita buat tadi. Di sini ada program dari run-nya, program dari reset, sama program dari exit-nya. Nah, di sini itu nanti akan kita isikan kode untuk memanggil run-nya. Jadi ketika kita klik run, nanti programnya akan berjalan. Nanti akan menampilkan grafik dari mangsa dan pemangsanya. Pada fungsi run ini kita akan
memanggil input nilai yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini saya buat untuk mangsa, misalnya mangsa kita tuliskan fungsi yang akan memanggil mangsa ini nanti. Nah, di sini nanti kita akan mengambil nilai dari X yang kita buat tadi, kita copy saja dan kita paste di sini. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan membuat set nilai untuk masing-masing variabel. Nah, jadi di sini sudah saya kasih untuk inisial dari untuk nilai dari setiap variabelnya. Dari di sini untuk selisih dari waktunya, ada laju pertumbuhan mangsanya, daya dukung, laju kematian alami mangsa, parameter efisiensi pencarian mangsa oleh pemangsa, faktor yang mempengaruhi laju konversi biomasa dari masa ke masa, dan rata-rata waktu penanganan mangsa oleh pemangsa. Selanjutnya di sini kita masukkan rumus dari diskritisasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita masukkan di sini. Nah, sudah kita masukkan, jadi ini adalah rumus diskritisasi dari mangsa sama rumus diskritisasi dari pemangsanya. Nah, kita masukkan dengan memanggil nilai mangsa dan pemangsa yang di atas. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menampilkan grafik. Nah, di sini kita kasih T ini 1 sampai I plus 1. Jadi kita akan memanggil dari tempat dari grafiknya tadi yang sudah kita buat. Nah, ini sesuatu. Ini nanti akan menampilkan untuk mangsa dan pemangsanya. Nah, untuk ada dua label X dan label Y. Untuk label X ini akan menampilkan waktunya, sedangkan untuk yang Y, label Y ini untuk menampilkan jumlah populasinya, sehingga kita bisa melihat waktu dan jumlah populasi dari mangsa dan pemangsanya. Oke, sekarang kita lanjut untuk program riset. Nah, untuk riset ini kita ada dua program. Yang pertama program riset untuk meriset variabelnya. Yang kedua program riset untuk meriset grafiknya. Riset grafik. Kita beri komen grafiknya. Yang pertama kita meriset variabel, yaitu variabel X dan Y-nya itu kita riset nilainya. Nah, sudah di sini untuk riset grafiknya, yaitu kita hubungkan ke tempat untuk grafiknya tadi, Access 1. Ini untuk menghapus grafiknya, untuk meriset grafiknya, yang atas untuk meriset variabelnya. Nah, kemudian untuk program dari exit-nya, yaitu ketika kita sudah selesai untuk membuat kode-kodenya, sekarang kita
klik run, kita execute untuk run programnya. Jadi ini ada execute saja, yang sini untuk yang tengah ini untuk save dan execute, dan yang paling kanan yaitu untuk save dan execute semuanya. Jadi kita klik yang save and execute ini. Nah, sudah tampil GUI yang sudah kita buat tadi. Jadi di sini ada mangsa dan pemangsa. Misalnya kita ingin mengisikan nilai dari mangsanya, kita isikan 245. Sedangkan untuk pemangsanya kita isikan misalnya 15. Kemudian kita klik run. Nah, ini hasilnya setelah kita run. Kemudian kita coba untuk reset. Nah, dari sini kita reset. Nilai inputannya hilang dan juga grafiknya juga hilang. Selanjutnya kita klik exit. Maka GUI akan keluar, program GUI-nya keluar. Oke, sebelumnya itu saya sudah mencoba untuk membuat tampilan yang lebih rapinya. Nah, di sini programnya sama. Nah, di sini kita coba run. Itu programnya saya buat. Nah, di sini saya sudah membuat frame-nya juga supaya tulisannya ini itu menyatu dengan background-nya. Nah, hasilnya sama. Kita coba 267. Untuk pemangsanya kita buat 13. Kemudian kita run. Nah, kita reset, kita exit. Nah, ketika kita ingin menampilkan untuk mangsanya saja, nilai mangsanya supaya lebih jelasnya, di sini kita bisa ganti. Nah, di sini kita bisa hapus untuk pemangsanya, untuk menampilkan mangsanya saja. Kemudian kita klik yang save and execute. Kita coba run. Nah, di sini tampil untuk mangsanya, jadi lebih jelas nilai jumlah populasi mangsanya dan juga waktunya, yaitu waktunya itu 1000 tadi perulangannya. Kemudian ketika kita ingin melihat yang untuk yang pemangsa, nilai dari pemangsanya, kita exit dulu. Di sini kita kembalikan nilainya. Oke, kita hapus yang mangsa. Nah, kita klik. Kita run. Nah, kita bisa melihat jumlah populasi dari pemangsanya. Nah, di sini tuh pemangsa itu mengalami kenaikan, sedangkan untuk yang pemangsa tadi mengalami penurunan. Karena mangsanya itu dikonsumsi oleh pemangsa ini. Sehingga jumlah populasi dari pemangsa meningkat, sedangkan populasi untuk mangsanya itu menjadi menurun. Oke, jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.